kita kembali lagi di Hitam Putih. Itu saya lihat tadi ada bukunya juga ya, bahwa udah ada mengarang buku tentang, ya, boleh buku saya lihat? ini. Ya. Boleh saya lihat? Boleh. Oke, jadi ada karangan buku. Yang satu saya tulis sendiri, yang satu lagi bareng dengan orang tua gifted lainnya. Oh, bareng dengan orang tua Ya. gifted. Oke. Yang Ini antologi. tentang yang melihat dunia itu tentang Izan, bagaimana dia dari lahir, lalu tumbuh, berkembang, dan bagaimana saya memelihara, lalu mengatasi permasalahan. Satu lagi antologi tulisan dari orang tua. Kalau di antologi itu saya nulis yang anak pertama. Oke. Saya kasih juga, ini kan tadi bicara tentang disleksia, ini bukunya Aska. Iya. Untuk anak ketiga ini pas jadinya. Pas buat. Makasih ya. Ini mudah-mudahan saya terbantu untuk yang anak ketiga saya belum tahu caranya. Mudah-mudahan. Yang belum punya beli ya di toko buku ya, saya nggak bagi-bagiin. Saya bukan dermawan. Oh, di sini ada Ustadz tuh dari tadi. Saya nggak kelihatan Ustadz. Maaf. Ustadz, maaf nggak? Saya nggak perlu bukunya. Oh iya. Iya. Udah ketemu anaknya udah tahu. Oh iya. Termasuk Mas Dedi ini orang yang berhasil sebagai orang tua. Karena anaknya jauh lebih oke daripada bapaknya. Ya, itu ciri parenting yang ini. Jadi parenting yang berhasil itu ketika dia bisa mendidik yang lebih pintar daripada yang mendidik. Itu. Jadi guru-guru SD itu jauh lebih hebat karena rata-rata muridnya itu jadi S1, S2, S3. Jadi yang paling hebat malah guru-guru SD. Karena dia bisa mengajar. Iya. Nah, kalau dosen aja kadang-kadang biasa-biasa. Dosen itu biasanya cuman bahkan kadang-kadang malah banyak ngasih tugas saja. Ya, karena dia sendiri belum siap. Gitu. Maaf, Anda bukannya dosen? Iya, makanya saya menceritakan keadaan saya. Maksud saya Oh iya. Karena terus terang kalau di ruang dosen di Pasca Sarjana di UGM itu ada tulisan begini. Mengajar tanpa persiapan, pulang tanpa kehormatan. Karena sebenarnya dosen itu hanya menang sehari aja. Dia sudah belajar duluan, baru besok diajarkan. Jadi kalau kalah sehari, dia sudah nggak bisa ngajar. Oh, karena muridnya udah belajar duluan? Iya, karena apalagi zaman online begini ini. Makanya Benar. seharusnya gaji yang paling banyak itu adalah guru-guru yang seperti ini. Yang guru-guru di perbatasan. Kalau dosen nggak usah ini nggak apa-apa. Ya, gitu. Oke, Ustaz, tapi gimana ini kalau kita ngelihat juga ada seorang anak yang jenius lah, pinter lah Ya, gitu. Tapi ya. saya rasa saya nggak mau bahas itunya dulu, saya mau bahas begini. Ini contoh bahwa tadi kan ibunya mengatakan bahwa sebenarnya anaknya tuh gifted, gitu ya, ada bakat, tapi fasilitasinya tidak ada. Gitu. Ya. Nah ini juga sebagai seorang guru pengajar di sebuah tempat yang harusnya kan anak-anak itu dari usia 1 sampai 9 tahun wajib belajar. Ya. Wajib gimana kalau gurunya tidak ada? Betul. Nah, ini sebenarnya pendidikan ini harus tidak kalau secara di agama Ustadz? Pasti ya, karena begini. Kalau secara hukum, secara dalil agama, la dina liman la aqla lahu. Tidak bisa beragama dengan baik orang yang tidak punya akal, tidak punya pemikiran. Makanya asas agama itu setelah al-habdu ala din, setelah menjaga agama, keyakinan, dia al-habdu ala akal, yaitu menjaga akal dan pikiran. Makanya kalau ada orang tanya tentang narkoba itu boleh apa enggak usah ditanya. Karena itu merusak pikiran, pasti dilarang. Jadi nggak usah pakai ayat Quran atau hadis. Kaisar Hiro itu ketika mau nazak, mau dying itu proses menuju mati. Nggak ada terjemahannya bahasa Indonesianya nggak ada. Dying, apa ya? Iya, benar juga sih. Dying itu sekarat. 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 Sekarat itu untuk emas. Itu sekarat 2 karat, 3 karat, 25 karat. Udah dibenerin padahal. Iya kan itu. Emasnya berapa? Sekarat, 2 karat, 3 karat. Iya. Pokoknya proses nazak, proses mau mati itu 3 pertanyaannya. Dan ini kenapa Jepang menjadi luar biasa. 1. Saya pernah di Tokyo, dan di Tokyo itu luar biasa. Anak-anak kecil udah pinter nulis kanji, luar biasa. Iya, dan bahasa Jepang lancar sekali, luar biasa. Iya, di Jepang oke, luar biasa. Kan anak Jepang, Pak Ustadz. Iya, kan hebat itu. Kamu udah besar aja. Ya,
bahwa 3 pertanyaan Hiroshima. Satu. Apa 3 pertanyaan? Saya punya 3 Satu. orang teman. 10.000 Ya, satu 10.000. orang. Udah itu tadi udah. Ini 3 pertanyaan. Kamu kok murah banget cuma 10.000 sih? 1, berapa jumlah guru? Berapa jumlah Guru. Jadi ketika bom Hiroshima Oh iya, Nagasaki kita Hiroshima lulu ya, lantah itu. lulu lantah, pertanyaannya berapa jumlah guru? Yang tersisa, ya. betul saya tahu. Makanya anggaran pendidikan itu harusnya memang APBN paling banyak. Sekarang kan belum terrealisasi secara sempurna. 2, berapa jumlah dokter, yaitu kesehatan. Dan berapa jumlah hakim, peradilan. 3 pilar ini yang membangun Jepang menjadi macan Asia luar biasa itu. Dan itu perhatian sekali. Dan demikian juga di Arkansas. Ketika Clinton itu sukses di Arkansas jadi wali kota sampai menjadi presiden, itu pertama berapa jumlah guru juga, artinya pendidikan dulu, dan kesehatan. Kalau hukum enggak, karena memang sudah settle peradilan sana. Jadi artinya di negara-negara yang berkembang, maju dan sebagainya, pendidikan itu sudah menjadi suatu hal yang mutlak. Oh, gitu mutlak, ya? mutlak. Gitu. Oke. Bahkan di beberapa negara, pendidikan kita itu sebetulnya mahal dalam pengertian harusnya dijamin oleh negara. Beberapa teman di Eropa itu saya lihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri lewat TV. Iya, karena tidak semua Eropa saya datangi. Kalau Inggris saya lama di sana. Oh, iya. Saya di sana itu heran kalau ada anak sekolah kok bayar. Karena memang itu seharusnya memang Kewajiban pemerintah. kewajiban pemerintah. Itu. Kecuali kalau S2, S3 oke lah ya. Itu. Tapi kan ternyata kebukti bahwa walaupun itu sebuah kewajiban dan anak itu gratis, tapi gurunya tidak ada. Ya. Ya, ini guru nggak ada, fasilitasnya juga tidak ada, kan seperti itu. Tapi memang basically orang pendidikan itu pertama adalah kemauan dulu. Menumbuhkan kemauan. 2, kesadaran. Ketiga adalah fasilitas itu sebetulnya ya gimana ya, kita ini dulu di zaman-zaman Orde Baru banyak SD Impres segala macam, tapi sekarang malah kurang mendapatkan perhatian. Makanya kita sangat, kalau ada sekolah roboh itu kan masih aja terjadi sekarang ini. Sekolah yang roboh itu karena memang tidak beresnya karena di angka korupsi itu ternyata kementerian yang cukup besar itu di pendidikan. Itu memang peluangnya, chance-nya lebih banyak di anggaran-anggaran pendidikan itu. Nah, ketika seseorang beragama tapi dia tidak Iya. berpendidikan dengan baik, apakah mudah untuk dia menjadi sesat? Jelas dong, karena asas agama itu ilmu, makanya ayat pertama yang turun itu Iqra. Iqra itu artinya membaca. Dan ketika membaca itu Nabi tidak diturunkan kitab, tapi membaca alam karena nggak ada tulisan. Dan keberhasilan kita itu sebenarnya bagaimana kita pandai membaca suasana. Oh, suasana seperti ini orang akan senang pada magician, pada sulap, maka belajar sulap. Oh, tapi sulap mungkin nggak laku, maka beli pindah gitu. Itu namanya pintar membaca. Itu contoh orang yang pintar membaca. Sehingga bisa bertahan luar biasa dan acaranya bisa settle luar biasa loh. Sudah sekian lama kok nggak ganti-ganti acaranya. Kalau kita tuh kekurangan ustadz nggak sih sebenarnya di Indonesia tuh? Enggak kan ya? Banyak, cuman yang bisa ditamputi hanya limited edition. Oh. Makanya ustadz terus. Oke, baik. Jadi intinya saya simpulkan bahwa dimanapun itu negara-negara maju dan sebagainya, pendidikan itu nomor satu, Ustaz. Nomor satu. Beragama pun juga pendidikan. Dan dalam beragama pun ketika seorang tidak memiliki pendidikan yang cukup baik, maka dia bisa sesat jadinya. Betul. Karena dia pasti. tidak mengerti apa yang diajarkan. Makanya jargonnya adalah dengan ilmu agama hidup itu menjadi mudah. Dengan seni hidup menjadi indah, dengan agama hidup itu jadi terarah. Oke, baik. Jadi 3 itu ya, Ustaz Ya. ya. Baik. Terima kasih. Terima kasih juga buat masukannya Ustadz, buat penonton kita. Terima kasih buat semuanya hadir di sini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan penonton kita sebuah pandangan lagi yang lebih baik lagi. Yang mana-mana tetap di hitam putih.